Halo bolo-bolo, kali ini Paimin akan membawakan alur film horor Indonesia yang pemerannya Mbak Acha dan Wilona. Langsung aja ke alur film. Ada perempuan bernama Sienna yang sedang menunggu bis di sebuah halte. Sienna ini mempunyai kemampuan bisa melihat pertanda orang akan meninggoy. Saat itu, Sienna dihampiri oleh nenek-nenek dan menyapanya. Tiba-tiba, Sienna melihat ada sosok anak kecil yang tampak menyeramkan. Anak kecil itu menunjuk jarinya ke jalan raya. Kemudian si nenek yang sedang menyeberang jalan tertabrak oleh truk. Keesokan harinya, Sienna pergi ke kampus. Dia ke kampus bareng dengan Windy sahabatnya. Sienna juga sangat dekat dengan dosen sekaligus psikiater yang bernama Naya. Saat mau naik lift, ada pria misterius yang menghampiri Naya. Pria itu tampak cemas dan meminta tolong kepada Naya untuk segera membantunya. Saat ditanya oleh Sienna, Naya menjawab kalau ia tidak mengenal pria itu. Saat akan menerobos masuk ke dalam lift, beruntung ada Rio yang sigap dan mengusirnya. Selesai kelas, Sienna konsultasi dengan Naya. Setelah itu, Naya ditelepon oleh teman di kampung halamannya. Di telepon itu, temannya menanyakan soal janji Naya yang akan membantunya. Wanita itu merasa Naya ingkar janji dan mengingatkan kalau Naya bagian dari mereka. Sienna sendiri melihat kalau pria misterius itu masih menunggu Naya di kampus. Saat berada di WC, pria itu merasakan kupingnya berdengung. Kemudian dia melihat sosok penampakan. Saat sedang belajar, Sienna dan temannya mendengar suara kegaduhan di luar gedung. Ternyata itu adalah pria misterius sedang berdiri di ujung gedung. Anehnya, Sienna tidak melihat tanda kematian dan merasa pria itu tidak akan loncat. Namun, pria itu malah terjun dari lantai atas dan knockout seketika. Sienna merasa aneh dengan kemampuannya, karena tidak ada pertanda sedikit pun. Sienna pun merasa curiga bahwa pria ini mungkin ada kaitannya dengan Naya. Dia pun menanyakan langsung pada Naya, namun tak mendapatkan jawaban. Malam harinya Sienna kembali bermimpi buruk. Di mimpi itu, Sienna sedang berada di sawah dan melihat Naya bersama pria itu menjadi orang-orangan sawah. Karena khawatir, Sienna berencana menemui Naya. Namun dosen lain bilang kalau Naya sedang cuti. Ternyata pria misterius kemarin sekampung dengan Naya. Ia pulang ke kampung halamannya, sekaligus mengantar jasad si pria itu. Dosen itu juga memberikan alamat Naya kepada Sienna. Saat di kos, Sienna kemudian melacak alamat kampung tersebut, dan ternyata jarak tempuh ke desa itu sangat jauh. Desanya bernama Desa Remetuk. Rio menanyakan kepada Sienna, kenapa Sienna begitu niat untuk pergi ke desa tersebut. Sienna akhirnya cerita kepada Rio bahwa dirinya bisa melihat pertanda kematian seseorang. Cuman yang aneh, Sienna tidak melihat pertanda pada pria kemarin. Dia pun merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada Naya. Sienna pun memutuskan akan pergi ke desa Remetuk ditemani oleh Rio dan Windy. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa dan memutuskan untuk makan dulu di sebuah warung. Rio pun bilang kalau tujuan mereka adalah ke desa Remetuk. Si ibu penjual merasa terkejut mendengar mereka akan ke sana. Konon, desa itu tidak menerima tamu dari luar saat musim panen. Namun, Sienna dan kawan-kawan akan tetap pergi ke desa Remetuk. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di desa Remetuk. Saat mereka menginjakkan kaki di desa itu, mereka merasa desa ini baik-baik saja. Dan akhirnya, mereka bertemu dengan Naya yang terkejut melihat kedatangan mereka. Tak lama, datang seorang perempuan bernama Laras yang menanyakan kepada Naya kenapa ada tamu. Laras pun bilang kalau desa ini tidak sembarangan boleh dikunjungi orang. Mereka punya aturan tersendiri, apalagi ketika sedang mengadakan ritual panen. Saat ritual, tidak boleh ada yang keluar masuk desa. Tak lama kemudian ada dua orang pria sedang naik sepeda. Tapi yang mengerikan, si pria dewasa malah sengaja menabrakkan dirinya yang membuat dia tertancap garpu tanah dan lockout. Namun ada yang aneh, ada ibu-ibu meminta para warga untuk membiarkannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Naya kemudian membawa Sienna dan kawan-kawan ke rumahnya. Mereka pun merasa aneh dengan kejadian itu, namun hanya dipendam saja. Saat di rumah, Naya dan Laras cerita kalau di desa sering terjadi kasus bundir. Naya kembali ke desa untuk menyadarkan para warga supaya tidak ada lagi yang melakukannya. Karena Naya yakin kalau dia memberikan konseling pada masyarakat, kejadian bundir bisa diatasi. Tak lama datang Pak Kades yang kebetulan ayahnya Laras. Pak Kades bernama Pak Rahmat. Terlihat Pak Rahmat tidak suka dengan program yang diadakan Naya, karena dia merasa Naya sok tahu tentang warga di sana. Hanya Pak Rahmatlah yang tahu semua tentang desa itu. Benar saja, saat program konseling diadakan, di tempat itu sangat sepi. Warga di sana lebih sibuk mengurusi panen. Saat keliling desa, Laras bilang kalau mereka diundang untuk ikut acara makan malam sebelum panen, sebagai bentuk syukur dan melarang mereka untuk tidak sendirian di rumah.
Windy merasakan kupingnya berdengung dan terdengar suara bisikan. Saat di rumah, Sienna cerita pada Naya kalau dia sama sekali tidak pernah lagi melihat adanya pertanda dan tidak pernah bermimpi buruk lagi selama berada di desa Remetu. Sienna merasa ada yang aneh di desa itu. Di belakang, secara aneh Windy malah bermain dengan pisau. Syukurnya dia bisa disadarkan oleh Sienna dan Rio. Windy pun diajak untuk ikut acara makan, tapi dia menolak dengan alasan ingin istirahat. Mereka semua berangkat ke acara makan-makan tanpa Windy. Saat acara makan digelar, Windy mengurung diri di kamar, dan saat dia main HP, tiba-tiba ada sosok perempuan muncul di hadapannya. Sontak, ia pun lari ketakutan, dan untungnya Sienna dan Rio melihat Windy yang seperti dikejar sesuatu. Sosok itu muncul lagi. Sosok itu menjerat leher Windy. Namun anehnya, yang dilihat Sienna dan Rio berbeda. Mereka melihat Windy akan melakukan bundir. Windy yang ketakutan pun masuk ke rumah warga. Sienna kemudian mencari Windy di dalam rumah itu. Namun apa yang ditemukan adalah seorang bocil yang sudah lock out dengan mulut dijahit. Sienna berhasil menemukan Windy. Namun Windy masih ketakutan dan berteriak histeris. Para warga yang mendengar teriakannya langsung bergegas menuju rumah itu. Ternyata rumah itu adalah rumah dari si nenek dan dia beranggapan kalau cucunya masih hidup. Si nenek kemudian meminta mereka untuk tidak mengganggu cucunya. Keesokan harinya, para warga menguburkan jasad bocah tersebut. Si nenek dengan histeris terus mencegah agar cucunya tak dikuburkan. Windy baru menyadari kalau di tangannya terdapat sebuah simbol aneh yang sama seperti pria di kampus. Selesai pemakaman, si nenek terdiam melihat sosok mengerikan keluar dari dalam tanah kubur cucunya. Sesampainya di rumah, Windy berusaha menghapus tanda itu. Namun lagi-lagi, dia dihantui sosok iblis. Pindah ke rumah Laras, ia sangat marah dengan bapaknya. Sebagai kepala desa, ia tidak berbuat apa-apa. Pak Rahmat justru menuduh kalau kutukan ini gara-gara Naya. Karena dulu anaknya Abdu, kakaknya Laras, bundir dan setelah itu Naya pergi ke kota. Ia juga bilang kalau Naya tidak bisa berbuat apa-apa tidak seperti janjinya. Pak Rahmat menjelaskan kalau desa memang dikutuk dan terus akan memakan korban. Setelah itu, Laras diteror oleh sosok iblis. Sosok itu melukai keningnya Laras, tapi apa yang dilihat Pak Rahmat berbeda. Dia melihat Laras sedang melukai dirinya sendiri. Pagi harinya Sienna dan kawan-kawan datang ke sebuah acara desa. Di sini dijelaskan kalau di desa ada korban, maka hasil panen semakin melimpah. Warga juga diminta untuk tidak terus bersedih hati dan memilih bersenang-senang sambil menikmati hasil panen. Di saat acara sedang berlangsung, si nenek melihat sosok iblis, dan iblis itu melukai si nenek. Namun yang dilihat semua orang berbeda. Mereka melihat si nenek menikam dirinya sendiri. Padahal sosok itulah yang membuatnya lock out. Windy yang menyaksikan kejadian aneh di sana sudah tidak tahan lagi. Malam itu juga, ia nekat untuk pergi dari desa seorang diri. Sienna dan Rio yang khawatir segera menyusul Windy. Namun entah kenapa, Windy yang terus berlari malah kembali ke tempat semula, seolah berputar-putar di tempat yang sama. Mereka pun balik ke rumah Naya lagi. Sienna pun berusaha menenangkan Windy. Sementara itu, Rio mengecek handycamnya. Di rekaman terlihat sosok iblis dan membuat Rio takut. Rio juga diteror oleh iblis. Rio diserang iblis itu. Namun yang dilihat Sienna adalah Rio sedang melukai dirinya sendiri. Beruntung Rio bisa disadarkan. Sienna pun jadi khawatir dengan kedua teman-temannya. Dia pun curhat dengan Naya. Lalu Naya menceritakan tentang masa lalunya hingga dia bisa sampai belajar di kota. Naya cerita kalau dulu dia diusir oleh penduduk desa karena kejadian Abdu. Saat tengah malam ketika semua tertidur, Sienna terbangun oleh suara dari luar. Saat ditengok, rupanya itu adalah bapak-bapak yang pernah ia lihat ketika di kuburan. Sienna pun mengikuti orang tua itu sampai ke rumahnya. Di sana, Sienna diberitahu banyak hal oleh si bapak tentang misteri di desa Remetu. Bapak itu bercerita kalau iblis itu sering menghasut warga untuk melakukan bundir. Dan rupanya, bapak ini mengetahui kalau Sienna bisa melihat iblis itu. Dan Sienna adalah orang yang bisa menolong para penduduk. Di tempat lain, Naya seakan bermimpi berada di suatu tempat, yang mana Naya diperlihatkan orang-orang yang sudah pindah alam bangkit kembali dan menyalahkan Naya atas lockotnya mereka. Tak lama, iblis itu pun datang dan langsung mengikat tali di leher Naya. Ternyata di dunia nyata, Naya sudah tergantung. Sienna yang melihatnya pun jadi histeris. Kejadian ini membuat Sienna frustasi dan dia pun meminum obat penenang. Namun, iblis itu muncul dan memasukkan semua pil ke mulut Sienna, yang membuat Sienna tak sadarkan diri. Dan di alam lain, Sienna diperlihatkan bagaimana kutukan di desa bisa terjadi. Jadi, kutukan berawal dari kepala desa yang dahulu. Waktu itu, dia mendapat bisikan dari iblis.
Jika desanya ingin menghasilkan panen yang melimpah, maka mereka harus menumbalkan satu orang. Saat itu, yang dijadikan tumbal adalah Sekar, perempuan yang dianggap sial di desa. Ibunya berusaha menolong putrinya, namun apalah daya, Sekar sudah lock out. Penduduk desa semakin tidak waras. Jasad Sekar dijadikan orang-orangan sawah. Kemarahan sang ibu sudah tak terbendung. Si ibu bersekutu dengan iblis, hingga akhirnya ia mengutuk desa Remetuk. Dia meminta suburkanlah desa, tapi juga ambillah satu persatu penduduk desa. Selama penduduk menikmati hasil panen, selama itu juga korban akan terus berjatuhan. Sienna yang menyaksikannya tiba-tiba diserang oleh Sekar. Sementara di dunia nyata, Rio dan Windy berusaha menyadarkannya. Sienna hampir saja lock out, namun ia teringat dengan pesan ayah. Kemudian dia mengenang kembali kenangan indah bersama para sahabatnya, dan hal itu pun berhasil. Sienna akhirnya berhasil sadar lagi. Setelah Naya lock out, Laras sudah tidak tahan lagi. Ternyata selama ini Laras hanya berpura-pura tidak tahu soal kutukan. Ia sudah tahu tentang kutukan di desanya. Dia marah kepada ayahnya karena diam saja selama ini. Jasad Naya pun dibawa ke lumbung untuk dijadikan persembahan. Pak Kades selalu memimpin ritual puncak panen. Sementara itu, Windy merasa kupingnya berdengung. Windy kemudian berlari ke lumbung dan para warga sedang mengadakan ritual. Lalu Windy disusul oleh Rio yang mengejarnya. Saat mau ikut mengejar Windy, tiba-tiba Sienna diserang oleh iblis. Baku hantam pun terjadi, dan beruntung Sienna berhasil melawan. Dia langsung menyusul teman-temannya. Semua warga di sana mendengar dengungan dan keadaan menjadi kacau. Rio sendiri sedang diserang isi iblis. Dia hampir saja lock out karena iblis mengikat lehernya. Namun beruntung, Rio bisa diselamatkan Sienna. Laras yang sudah tak tahan lagi mencoba mengakhiri hidupnya, namun untungnya bisa dicegah. Pak Rahmat kemudian sadar bahwa di desa ini sudah seharusnya tidak ada korban lagi. Cara satu-satunya menghentikan kutukan itu adalah membakar semua hasil panen dan menumbalkan orang. Akhirnya Pak Rahmat rela berkorban demi keselamatan desa dengan membakar dirinya hidup-hidup di lumbung desa. Sienna dan dua sahabatnya kembali ke kota dan beraktivitas seperti semula. Di akhir film, rupanya teror iblis itu belum berakhir. Teror itu terjadi kepada Windy, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan kepo dengan urusan orang lain. See you, merdeka!